Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yeshua HaMashiach. Saya membuat video ini karena ada satu video yang sekarang sedang viral, di mana video itu menyanggah tentang pengajaran yang saya sampaikan. Memang tidak menyebut nama saya, tetapi mengatakan ada seorang dokter dari Ambarawa. Sebut saja namanya Sang Guru dari Malang. Beliau mengungkapkan beberapa hal tentang apa yang saya sampaikan yang dianggap salah. Sang Guru mengatakan bahwa tidak ada di dalam kitab Perjanjian Lama nama YHWH kalau dibaca berbunyi Yahweh. Benar, saya katakan benar. Karena dibacanya Yehwah. Kenapa? Itu yang harus kita tahu. Orang Yahudi tidak berani menyebut Yahweh, diberi tanda masoret menjadi Yehwah, karena mereka lebih taat kepada Talmud. Mereka begitu menghormatinya nama Yah, sehingga yang seharusnya Yod, He, Waw, He berbunyi Yahweh, mereka beri tanda masoret supaya berbunyi Yehwah. Dan itu karena sangat menghormati nama Yahweh. Contohnya, kalau mereka menulis angka di dalam bahasa Ibrani, mereka tidak mengenal angka, tetapi huruf bisa dijadikan angka. Kalau mereka menulis 15, itu seharusnya ditulisnya Yod dan He. Yod itu 10, He itu 5. Tetapi khusus 15 mereka ganti menjadi Tet dan Waw, yaitu 9 dan 6. Kenapa? Karena kalau Yod dan He dibaca, itu bunyinya Yah. Kalau YHWH itu tidak bisa dibunyikan, saya pikir Tuhan itu satu pribadi yang sangat bodoh. Karena menyuruh Mose atau Musa untuk menulis bahkan sampai ribuan kali nama Yahweh ada di dalam kitab suci. Tetapi huruf tersebut tidak bisa dibunyikan. Padahal semua yang ditulis itu untuk dibaca dan dibunyikan. Memang huruf Ibrani semua huruf mati. Seperti HLLWYH. Itu tidak berbunyi bagi kita orang Indonesia. Tetapi bagi orang Ibrani akan berbunyi haleluya. Nah, termasuk Adonai, Alef, Dalet, Nun, Yod. Itu juga huruf mati semua. Tetapi bisa dibunyikan. Karena memang huruf Ibrani adalah huruf mati semua. Beda dengan kata yang ada dalam kehidupan orang Hawaii. Semua huruf hidup kalau orang Hawaii. Nah, sekarang bagaimana cara membunyikan Yod, He, Waw, He? Bapak Ibu Saudara sekalian silahkan melihat video yang ini. Cara mudahnya, huruf Yod, He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9, yang berbunyi, Yahweh Elohei Zevaot, mi kamoka chasin Yah, wa emunatka sevivotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11, yang berbunyi, Amarti lo ere Yah Yah be'eret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah, bukan Yeh, bukan Yuh, bukan Yih, dan bukan Yoh. Huruf Waw He dibaca W. Dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf Waw dan He. Di situ terbaca W dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Jadi Yod, He, Waw, He itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf He di belakang tidak kedengaran. Semua huruf Ibrani memang huruf mati. Seperti Shalom itu dari huruf Ibrani Sin, Lamed, Waw, Mem atau SLWM. Dan Haleluya itu dari huruf Ibrani He, Lamed, Lamed, Waw, Yod, He, HLLWYH. Kenapa bisa berbunyi? Haleluya sendiri artinya pujilah Yahweh. Jadi jika mengatakan YHWH tidak berbunyi, itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Masa sudah tahu huruf tidak bisa berbunyi, kok Tuhan menyuruh Mose serta para penulis kitab untuk menulisnya?
Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk dipelototin doang? Yang kedua, sang guru mengatakan bahwa orang Yahudi itu mengganti nama Yahweh. Artinya, kalau melihat ada huruf Yod He Waw He, mereka membacanya Adonai. Saya tambahkan bukan hanya Adonai, tetapi juga Hashem. Tetapi perlu diingat, tidak ada Tuhan yang bernama Adonai, dan tidak ada Tuhan yang bernama Hashem. Adonai itu dari kata Adon Ani, yaitu Tuanku. Sedangkan Hashem itu dari H dan Sem. H itu artinya itu, Sem itu nama. Jadi Hashem itu artinya nama itu. Kenapa orang Yahudi setiap kali menemukan huruf Yod He Waw He, mereka ganti menjadi Adonai? Ini bukan karena budaya. Sang guru dari Malang mengatakan itu budaya. Bukan budaya, bagaimana nama bisa dibudayakan. Itu karena Talmud yang tertulis di dalam kitab Berachot Sotah 38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat yang ke-6, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Dan perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bahwa Talmud itu bukan firman. Talmud itu bukan Torah, tetapi Torat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang disebut Talmud? Talmud adalah catatan diskusi para rabi Yudaisme tentang etika, kebiasaan, dan sejarah yang mempunyai dua komponen, yaitu Misnah dan Gemara. Sedangkan Misnah adalah kumpulan lesan hukum Yudaisme yang ditulis. Adapun Gemara adalah diskusi Misnah dan tulisan yang terkait dengan Tanaim atau menguraikan Tanak. Ya, kalau di Indonesia kira-kira semacam juklak begitu. Jadi dalam hal ini mungkin sang guru dari Malang ini lupa. Kalau orang Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi Adonai itu karena mereka lebih taat kepada Talmud daripada taat kepada firman. Di mana di dalam kitab suci, dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, kemudian Mazmur 103 ayat yang ke-1, 105 ayat yang ke-1, di situ mengungkapkan nama Yahweh supaya disebut. Apa sih tujuannya? Supaya tidak dilupakan. Coba kita perhatikan sejarah. Kalau kita bicara sejarah, jangan sejarah setelah kitab suci. Sejarah yang tertua adalah kitab suci. Di situ dikatakan, di dalam realitas kehidupan, bahwa orang-orang Yahudi lebih taat kepada Talmud daripada taat kepada firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara lebih taat kepada siapa? Lebih taat kepada Talmud atau lebih taat kepada firman? Kalau saudara lebih taat kepada Talmud, karena orang Yahudi yang dijadikan contoh, saya minta supaya konsekuen. Artinya kan tidak menyebut Yahweh. Jangan mengatakan haleluya, karena haleluya itu dari kata halal, leyah itu derivat dari halelu dan yah. Halelu itu pujilah, yah itu Yahweh. Jadi kalau saudara mengatakan haleluya, itu pujilah Yahweh. Sekarang ganti saja menjadi halelulah, pujilah Allah. Itu baru konsekuen. Dan orang Yahudi yang mengganti nama Yahweh menjadi Adonai atau Hashem, itu menolak Yeshua HaMashiach yang selama ini Anda kenal dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Anda mengikuti contoh orang Yahudi, tetapi Anda sendiri tidak mengikuti 100% seperti yang orang Yahudi lakukan? Itu namanya tidak konsekuen. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, sang guru dari Malang mengatakan bahwa penyebutan nama Yahweh ini menjadi sumber perpecahan. Saya ingatkan untuk sang guru, sebelum nama Yahweh muncul, bukankah sudah ada banyak nama merek-merek sinode di Indonesia? Apakah itu bukan hasil dari perpecahan? Jadi tolong jangan dijadikan kambing hitam lah. Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang bukan kambing hitam. Sebelum nama Yahweh muncul di Indonesia sudah banyak perpecahan gereja. Kemudian sang guru mengatakan tidak boleh menyebut Allah, pokoknya harus Yahweh. Itu artinya bahwa semua yang Allah harus Yahweh. Itu salah besar. Nama Yahweh
itu oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi 4. Yang pertama, Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua. Yang kedua, Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Yang ketiga, Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua. Dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Dan perlu kita ingat, kalau kita membaca kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, Allah huruf besar dengan Allah A-nya saja yang huruf besar, Tuhan huruf besar semua dengan Tuhan T-nya saja yang huruf besar, itu beda makna. Nah, saya akan sebutkan ayatnya saja karena kalau saya ucapkan ayatnya juga terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa buktikan apa yang saya sampaikan. Nama Yahweh diganti menjadi A-L-L-A-H, huruf besar semua. Bisa dilihat di dalam kitab Kejadian 15 ayat yang kedua. Kemudian di dalam Brit Kadasa, nama Yahweh diganti menjadi Allah hanya saja yang huruf besar. Itu di dalam kitab Matius atau Matius pasal 4 ayat yang keempat. Kemudian nama Yahweh diganti menjadi T-U-H-A-N, huruf besar semua. Itu ada di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Dan nama Yahweh diganti menjadi Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Jadi di sini kita telah mengetahui bahwa kalau dikatakan pokoknya tidak boleh menyebut Allah, harus Yahweh semua, itu tidak benar. Itu tafsiran yang membabi buta. Saya tidak menafsirkan kitab suci, tetapi melihat dari kitab berbahasa Ibraninya yang namanya Yod-He-Waw-He, terserah mau dibaca apa, tetapi saya sudah sampaikan tadi bahwa Yod-He-Waw-He itu kalau dibaca bunyinya Yahweh, di mana huruf H di bagian belakang tidak kedengaran. Itu diterjemahkan menjadi 4. Ini kan tidak masuk akal. Kemudian sang guru mengatakan hal yang keempat, menyebut Yahweh dengan namanya saja itu tidak sopan. Ya, kalau kita lihat dengan perspektif orang Jawa, memang benar tidak sopan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan yang justru ingin namanya disebut. Tujuannya apa? Supaya tidak dilupakan. Coba saudara bisa melihat di dalam kitab suci, berapa kali nama Yahweh berusaha untuk dilupakan. Kalau menyebut nama saja dianggap tidak sopan, berarti Daud atau Daud juga tidak sopan. Karena di dalam kitab Mazmur saja ada ratusan ayat yang sejenis, di mana pemazmur menulis kitabnya tidak menggunakan embel-embel sebutan, tetapi langsung nama. Contohnya, di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ketiga, di dalam Tenak pasal yang keempat, di sana dikatakan, Wa atta Yahweh magen ba'adi kafodi umerim rosi. Namun engkau, Yahweh, perisai di sekelilingku, kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku. Nah, itu tadi tidak menyebut dengan sebutannya, langsung nama saja. Berarti Daud tidak sopan dong. Lalu bagaimana dengan orang yang berbahasa Inggris? Ketika ada di dalam rumah, ayahnya masuk dari luar kemudian ditanya, "Where have you been?" Dari mana kamu? Apakah ini juga tidak sopan? Yang jadi masalahnya bukan sopan atau tidak, tetapi yang punya nama itu butuh dipanggil namanya, agar tidak dilupakan orang. Jadi jangan mengada-ada, memberikan tafsir sendiri. Berarti orang yang berbahasa Inggris tidak sopan semua karena memanggil ayahnya dengan you. Kalau di Indonesia dipanggil dengan kamu saja. Kemudian sang guru dari Malang mengatakan, Yesus tidak pernah menyebut Yahweh, 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 Yahweh. Ya benar kalau yang dibaca di dalam kitab suci, Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Coba dibaca di dalam kitab Brit Kadasa. Di dalam kitab Matius atau Matius 22 ayat yang ke-37 dikatakan, ini Yesua yang mengatakan atau Yesus. Wa yomer Yesua elai wa ahavta et Yahweh Elohika, bekal lefavka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, perlu diketahui bahwa kitab Brit Kadasa ini adalah kitab suci Perjanjian Baru yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah orang-orang Yahudi itu bodoh semuanya? Lebih pintar sang guru dari Malang? Sehingga orang Yahudi
menggunakan kitab suci yang salah? Kemudian hal yang keenam, sang guru dari Malang mengatakan, YHWH di Kanaan itu nama dewa, suaminya Dewi Asyerata, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya katakan boleh-boleh saja. Misalkan saya memberikan perumpamaan, saya punya gitar, kemudian saya berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saudara-saudara, mulai hari ini, gitar ini saya beri nama Yahweh. Saya sembah-sembah karena gitar ini bagi saya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya mau tanya kepada saudara, boleh nggak saya mengatakan begitu? Tentu boleh-boleh saja, itu hak saya untuk mengatakan begitu. Memang kalau di dalam kitab suci tentu tidak boleh. Nah, di dalam kitab Zekaryahu atau Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, Wahaya Yahweh lemelek alkal haaretz bayom hahu yihye Yahweh echad usmo echad. Yang artinya, pada hari itu, Yahweh akan menjadi raja, dan atas seluruh bumi, Yahweh lah satu-satunya, dan namanya pun satu. Artinya apa? Artinya, Yahweh yang mencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, itu satu. Tidak ada yang lain. Jika ada yang lain, itu beda pribadi. Jadi yang beda pribadi, itu tidak pernah berkata, aku Yahweh, itu namaku. Tetapi, nama Yahweh yang disembah-sembah sebagai dewa tadi, itu diberi nama oleh manusia. Sedangkan Yahweh yang mencipta langit dan bumi, nama itu tidak diberi oleh manusia, atau Mose misalkan, tetapi diberi oleh dirinya sendiri. Coba kita membaca di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, sebab engkau yang menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitsraim atau Mesir sampai pada hari ini, dan di Israel atau Israel, serta di antara manusia, dan engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Perhatikan kalimat engkau telah membuat nama bagimu. Jadi yang membuat nama Yahweh itu siapa? Bukan orang lain yang akhirnya jadi berhala, tetapi dirinya sendiri yang memberi nama. Sehingga manusia harus tahu bahwa satu-satunya nama yang mencipta langit dan bumi adalah Yahweh. Walaupun ada nama Yahweh yang lain, ya silakan saja, nggak masalah itu. Tetapi Yahweh yang mencipta langit dan bumi itu hanya satu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub, serta para nabi. Kemudian hal yang ketujuh, sang guru dari Malang mengatakan, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, ketika Ruach HaKodes atau Roh Kudus turun di antara mereka, di sana ada banyak orang dari negara lain. Salah satu di antaranya adalah ada orang Arab. Lah, memangnya kenapa kalau ada orang Arab? Sang guru dari Malang mengatakan, itu tentu yang dipanggil adalah Allah. Saya katakan tidak. Pertama, tidak ada bukti hal itu. Yang kedua, kenapa kitabnya Kristen Arab ada nama Yahweh? Dan perlu kita ketahui bersama, bahwa kitab Nasrani Arab itu adalah kitab terjemahan. Lalu bagaimana kalau nama Yahweh di sana diganti, diterjemahkan menjadi Lucifer? Apakah kita juga akan mengikuti? Padahal di dalam kekristenan seharusnya tidak ada kata Allah. Karena kata Allah ini ada diakibatkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang menerjemahkannya. Siapakah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi? Dia adalah seorang peranakan Arab Tamil yang lahir di tahun 1796, wafat pada bulan Oktober tahun 1854, yang hidup di tengah budaya Melayu di Melaka. Saat itu diminta membantu menerjemahkan kitab sucinya umat Nasrani, karena beliau bekerja pada para misionaris dan pebisnis Britania dan Amerika, di samping sebagai guru bahasa atau munsi kepada tentara keturunan India di Garnison Melaka, yang juga pernah bekerja untuk Thomas Stamford Raffles sebagai juru tulis, menerjemahkan Injil serta teks agama Kristen untuk London Missionary Society di Melaka, dan menjadi pencetak untuk American Board of Mission di Singapura. Memasukkan nama Allah ke dalam kitab sucinya umat Nasrani.
Jadi dengan tidak menyebut Allah, berarti kita memulihkan penerjemahan kitab yang sudah terdistorsi oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi tersebut. Saya akan minta teman saya untuk membacakan kitab berbahasa Arab dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15 dan kitab Yeremiyahu atau Yeremia pasal 33 ayat yang kedua sebagai bukti bahwa orang Arab menyebut nama Yahweh dengan Yahweh, bukan Allah, seperti sangkaan Pak Guru dari Malang tersebut. Coba kita dengarkan dengan baik. Keluaran 3 ayat 15 atau Siprul Khurujis Salis Al-Ayatus Khamisya Asyara. Bunyinya, wa qala Allahu aidan li Musa, hakaza taqulu li bani Israil, Yahwa ilahu abaikum, ilahu Ibrahim, wa ilahu Ishaq, wa ilahu Ya'qub, arsalani ilaikum. Haza ismi ilal abadi, wa haza zikri ila daurin fadaur. Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia Salis wa Salasin Al-Ayatus Saniyah. Bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha, ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha yahwahu ismuhu. Lebih lanjut, kita akan dengar statement dari Christian Prince, seorang Kristen Arab yang ahli Al-Quran dan hadis. Beliau mengatakan bahwa Allah itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Dan Allah itu tidak ada kaitannya dengan nama Yahweh. Ini sama-sama nama. Sedangkan Allah itu tidak sama dengan Al-Ilah. Coba dengarkan rekan saya yang berikut ini. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari Hamzah Lam Ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan.
baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada hamzah lam ha atau allaha. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu shorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, allaha dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu shorof, allaha itu menjadi allaha yullihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Jadi saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Arab, jangan cepat percaya kepada para pendeta yang mengaku dirinya mengajar Islamologi, tetapi hanya mempertahankan kata Allah dalam kekristenan. Sekarang kita dengar statement daripada Christian Prince, seorang ahli Al-Quran dan ahli hadis. Apa yang beliau katakan tentang Allah di dalam kekristenan? But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word mean God, it's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Untuk selanjutnya, sang guru dari Malang mengatakan, kalau mau pakai Yahweh ya silahkan saja, asal jangan menyalah-nyalahkan yang menyebut Allah. Allahisme ini kok selalu membolak-balikkan fakta loh. Yang menyalah-nyalahkan itu siapa? Justru Allahisme lah yang menyalahkannya. Buktinya, ketika saya tidak menyebut Allah kemudian saya mengganti dengan nama Yahweh atau Adonai, kenapa saya dipecat? Kalau memang tidak disalahkan, nggak perlu dipecat dong, karena nggak dianggap salah. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau bilang menyalahkan, firmanlah yang menyalahkan, karena kitab suci melarang untuk kita menyebut nama sesembahan lain. Inilah yang saya sampaikan, kiranya hal ini menjadi pembelajaran, mengingat video dari sang guru dari Malang ini sangat viral di mana-mana tempat. Jadi supaya bisa menjadi penyeimbang. Saya tidak memaksa, sekali lagi saya tidak pernah memaksa. Semua kembali kepada saudara sekalian yang sudah mendengarkan video ini. Masalah Anda menerima atau tidak itu hak saudara sebagai pendengar. Demikianlah kiranya menjadi berkat dan memberkati kita semua. Shalom.